Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman pada pagi hari ini sehingga kita dapat berkumpul dalam acara meeting RP4, yaitu Ruang Perempuan Pemilu dan Pengawasan Partisipatif dengan tema Perempuan dalam Bingkai Demokrasi Sejarah Indonesia. Yang kami hormati kepada Bapak Odin Junaidi selaku Ketua Bawaslu Jakarta Barat, yang kami hormati kepada Bapak Ahmad Zubaidillah selaku Pimpinan Bawaslu Jakarta Barat, yang kami hormati kepada Bapak Syukuryakul selaku Pimpinan Bawaslu Jakarta Barat, yang kami hormati kepada Bapak Abdul Rauf selaku Pimpinan Bawaslu Jakarta Barat, yang kami hormati kepada Ibu Fitriani selaku Pimpinan Bawaslu Jakarta Barat, dan yang kami hormati kepada Ibu Dwi Hening Wardani selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Jakarta Barat, yang kami hormati kepada narasumber Ibu Dr. Kurniawati selaku dosen UNJ sekaligus yang akan memberikan kita materi terkait perempuan dalam bingkai demokrasi di Indonesia. Yang kami hormati kepada Bapak Ahmadi selaku pimpinan Bawaslu Pati, serta yang kami hormati dan kami sayangi tanpa menghilangkan rasa hormat kami kepada seluruh para peserta yang telah hadir pada acara Zoom meeting pagi hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan March Bawaslu. Pada para hadirin dimohon untuk mendengarkan dari masing-masing handphone ataupun komputer. Kepada host kami persilakan. Baik, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu March Bawaslu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami
mengawasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Zubaidillah. Kepada Bapak Ahmad Zubaidillah kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber yang telah hadir, Ibu Dr. Kurniawati. Terima kasih Ibu atas kehadirannya, Ibu, atas waktunya. Rekan-rekan sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini Komisioner Bawaslu sudah pada hadir Jakarta Barat. Salam dari Ketua. Tidak bisa memberikan sambutan karena memang ada hal-hal yang sedang dikerjakan. Alhamdulillah kegiatan perempuan dalam bingkai sejarah demokrasi pada pagi hari ini dapat kita selenggarakan walaupun dalam nuansa virtual seperti ini yang enak Bu, bertatap langsung gitu Bu ya. Jadi memang dialognya lebih enak gitu kan. Dialognya lebih enak, kita bisa undang banyak perempuan-perempuan hebat gitu kan, kita bisa berdiskusi bersama. Juga dalam suasana mendung seperti ini, terima kasih kepada yang hadir semuanya. Sebenarnya yang paling enak cuaca seperti ini kan ngopi sebenarnya ya, bukan diskusi-diskusi santai seperti ini, tapi ngopi. Nah inilah hebatnya kawan-kawan semua bisa hadir dalam kesempatan kali ini, khususnya kawan-kawan sahabat-sahabat perempuan, karena memang secara kalau lihat intinya ini adalah tentang bagaimana peran perempuan dalam demokrasi. Tetapi sebenarnya ketika bicara perempuan ini bukan saja perempuan, ini juga persoalan laki-laki. Katanya kan di belakang laki-laki hebat Pak, di belakang laki-laki yang sukses pasti ada perempuan yang hebat. Kan begitu Bu ya. Nah artinya sebenarnya bukan kalau ini seorang laki-laki saja yang maju, apalagi seorang perempuan yang tampil. Ini pasti banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi. Nah, pergerakan-pergerakan perempuan saat ini kami yakin sudah mulai agak membaik dalam bingkai demokrasi di Indonesia. Mungkin kesempatan saja gitu ya, mungkin kesempatan yang sedikit kurang. Mudah-mudahan ke depannya memang peluang-peluang yang dapat diraih ataupun diikuti oleh perempuan-perempuan hebat di Indonesia ini semakin terbuka dan demokrasi kita ini berjalan dengan lancar. Nah, bicara tentang demokrasi di Indonesia, bagaimana peran perempuan dengan situasi politik, dengan situasi demokrasi tahun 2024, saya pikir perempuan mempunyai peran yang cukup besar, bagaimana membingkai dengan baik, menjaga suasana agar kondusif. Nah, inilah peran perempuan sebenarnya, baik itu di depan maupun dalam posisi di belakang. Nah, perempuan ini kan yang bisa memberikan suasana lain dalam beberapa aspek. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran semuanya pada kesempatan kali ini. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim,
kegiatan perempuan dalam bingkai sejarah demokrasi di Indonesia pada kesempatan kali ini dengan membaca bismillah dinyatakan dibuka. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Zubaidillah yang telah membuka sekaligus memberikan sambutan pada acara pagi hari ini. Baik, sama-sama kita mendengarkan pengantar dari Ibu Fitriani selaku pimpinan Bawaslu Jakarta Barat. Kepada Ibu Fitriani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Melia Yuliana? Dengar Bu. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, nikmat iman, serta keberkahan dalam hidup. Amin. Yang saya hormati dan saya cintai, saya kagumi ya pokoknya semuanya. Di sini ada narasumber tercinta, mantan dosen saya, bukan mantan ya, tetap dosen saya sampai hari ini yaitu Bu Kurniawati. Alhamdulillah beliau sudah meluncing buku terbarunya yaitu Sejarah Rusia ya. Luar biasa karya beliau bulan ini ya. Semoga kita nanti bisa banyak menambah hasanah literasi kita. Kemudian juga di sini telah hadir dosen saya juga ada Pak Abror. Di tengah kesibukannya sudah juga ikut include dalam Zoom kali ini. Kemudian juga ada Bu Nuraini Marta ya, beliau juga dosen saya ya. Dulu sejarah Australia ya sama Bu Nuraini nih. Bu Nuraini semoga tetap sehat dalam kesibukannya ya, yang juga tetap masih mengajar. Kemudian juga telah hadir pimpinan Bawaslu Pati nih, alhamdulillah juga ada di tengah-tengah kita semua ini ya, sampai ke Pati ini Zoom kita ya, flyernya. Terima kasih sudah juga hadir dan ikut nanti mungkin juga bisa memberikan kontribusi dalam kegiatan kali ini. Pak Ahmadi, salam kenal. Kemudian juga ada para seluruh mahasiswa atau staf Bawaslu Jakarta Barat ya. Kemudian juga ada SKPP nanti yang mewakili menjadi host Dia Gembila yang nanti akan memandu jalannya diskusi kali ini. Nah, perlu saya antar terlebih dahulu pada diskusi kali ini, yaitu diskusi program RP4 yang digagas oleh Bawaslu Jakarta Barat sebagai program inovasi di tengah tantangan pandemi ya. Salah satu program ini yaitu program berdasarkan berbasis virtual Zoom meeting ya, karena memang kita masih dalam situasi pandemi. Tidak hanya RP4 saja, tetapi juga ada ngopi Bawaslu atau ngobrol penuh inspirasi bersama Badan Pengawas Pemilu Jakarta Barat. Kemudian ada Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Campus, kemudian juga ada Skolastik Demokrasi. Tentu berbeda dengan RP4 keseluruhannya, mempunyai masing-masing klasifikasi segmentasi bidikan ya atau sasaran dari program ini. Program RP4 atau singkatan dari Ruang Perempuan Pemilu dan Pengawasan Partisipatif ini diramu untuk kedepannya bisa menjadi bagian dari mewujudkan kewajiban Bawaslu untuk melakukan pengembangan pengawasan partisipatif berdasarkan amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 ya. Maka dengan itu tentu juga dilatar belakangi terkait dengan masih rendahnya keterlibatan perempuan khususnya di konteks Jakarta Barat sendiri ya, masih di bawah 21 sampai 23% keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu ya. Kemudian juga tidak hanya sebagai penyelenggara pemilu, nanti kita bisa diskusi banyak ya. Bunian mungkin nanti sebagai narasumber bisa menghadirkan bagaimana melihat aspek dari keterlibatan perempuan dan proses demokrasi Indonesia yang berganti-ganti. Kita tahu ya, jika kita banyak membaca buku literasi Meriam Budiarjo itu kita tahu bahwa banyak sebelum demokrasi Pancasila ada parlementer, ada presidensil, kemudian ada
demokrasi liberal ya, itu berbeda-beda secara kontekstualnya. Kemudian juga ada perbedaan yang sangat signifikan gitu. Kemudian juga percobaan demokrasi di tahun 1955 itu menjadi wujud contoh dari sudah adanya keterlibatan perempuan di dalamnya sebagai penyelenggara pemilu di dalam konteks di level TPS ya, tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai penyelenggara pemilu. Nah, percobaan atau eksperimen demokrasi di 1955 ini adalah masuk dalam babak pertama ya, jika kita melihat juga literasi bukunya Prof. Dr. Topo Santoso, beliau membagi 3 babak ya. Jika kita melihat perjalanan pemilu di Indonesia, yang pertama, babak pertama itu 1955, kemudian di babak kedua masuk di 1971 hingga 77, itu di era Soeharto ya, sebelumnya itu di era Orde Lama gitu. Kemudian di babak ketiga masuk di era pasca reformasi ya hingga sekarang. Jadi 3 babak ini tentu menjelaskan bagaimana kekhususan dan perbedaan demokrasi di Indonesia ya, khususnya dalam konteks pemilu. Nah, mungkin juga nanti akan lebih menarik jika kita melihat bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia tidak luput dari dampaknya terhadap praktek demokrasi secara global ya, khususnya bagaimana gelombang demokrasi yang diterapkan secara implementatif di negara-negara Eropa itu berdampak secara tidak langsung pada percobaan demokrasi dan berubah-ubahnya wujud demokrasi di Indonesia sampai pada hari ini, yaitu demokrasi Pancasila. Saya rasa tidak panjang kali lebar ya, nanti ada Bunia ya yang banyak sekali juga membagi ilmunya dan menurunkan ilmunya kepada saya. Jadi ilmu saya ini masih sedikit sekali. Kita nanti bisa lebih banyak bertanya kepada beliau dengan perspektif secara luas, yaitu bagaimana demokrasi secara global dan bagaimana demokrasi secara terapan di Indonesia, dan juga kaitannya dengan keterlibatan perempuan di dalamnya. Saya rasa itu, jadi melihat hari ini wujud dari keterlibatan dan prosentase keterlibatan perempuan itu harus mengkaitkan dengan bagaimana dan mengapa dahulu perempuan juga ikut terlibat di dalamnya. Saya rasa itu, Mbak Yuliana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitriani yang telah memberikan pengantar diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, acara selanjutnya mari bersama-sama kita mendengarkan langsung materi kita terkait perempuan dalam bingkai sejarah demokrasi di Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Kurniawati, selaku Dr. Ibu Kurniawati. Beliau merupakan dosen UNJ, dosen pascasarjana UNJ, sekaligus kajur S2 UNJ. Yang acara diskusi hari ini akan dipandu oleh host kita, yaitu Dea Ageng Nila selaku alumni SKPP Bawaslu Jakarta Barat. Kepada Dea Ageng Nila kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya alumni SKPP tahun 2020. Di sini selaku moderator pada acara pagi hari ini. Di sini kita akan membahas dengan tema perempuan dalam bingkai Indonesia, di mana sesuatu yang menarik di tengah iklim demokrasi yang patriarkal, kemampuan untuk menyuarakan pendapat serta cara pandang demokrasi ala perempuan adalah sesuatu yang harus dimiliki pada perempuan masa kini. Dalam ladang demokrasi, pengakuan perempuan atas dasar prinsip persamaan derajat dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik menjadi penting, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Peran serta perempuan dalam segala aktivitas pengambilan keputusan adalah sifat dan demokrasi nyata sebagai bentuk yang digunakan untuk menjelaskan sejumlah usaha untuk mendapatkan hak politik
kesetaraan, dan persamaan derajat. Sebelumnya, saya akan membacakan CV narasumber pada pagi hari ini. Nama Dr. Kurniawati, MSI, tempat tanggal lahir Jakarta 20 Agustus 1977. Alamat Jalan Tugu Sepan nomor 9, RT 2, RW 2, Matraman, Jakarta Timur. Alamat email kurniawati@unj.ac.id. Riwayat pendidikan S1 UNJ bidang ilmu pendidikan sejarah tahun 1996 sampai 2002. S2 UI bidang ilmu kajian wilayah Eropa tahun 2004 sampai 2007. S3 di UNJ bidang ilmu teknologi pendidikan tahun 2012 sampai 2016. Untuk lebih jelasnya, kita akan mendengarkan materi tersebut yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Kurniawati, MSI. Saya persilakan. Terima kasih Mbak Nila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat ya. Pertama-tama tentu saya ingin menyapa ya, yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Jakarta Barat, Bapak Oding Junaidi SH, yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Ahmad Zubadillah yang tadi telah membuka acara. Kemudian yang saya hormati ini junior saya ya, Ibu Fitriani MPD, kandidat doktor ya, insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi, anggota Bawaslu Kota Jakarta Barat. Kemudian tadi ada Bapak Ahmadi dari Bawaslu Pati, dan saya ingin juga menyapa, barangkali mungkin saya tidak bisa menyebut satu persatu, Bapak dan Ibu anggota Bawaslu beserta seluruh stafnya. Juga Bapak Ibu, tadi ada kolega saya ya, Pak Abar, Bu Nur Aini, terima kasih sudah berkesempatan hadir. Juga Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang menghadiri acara Ruang Perempuan Pemilu dan Pengawasan Partisipatif ya pada hari ini yang mengambil tema perempuan dalam bingkai demokrasi di Indonesia. Izinkan Bapak Ibu sekalian, saya ingin share screen ya. Mungkin saya bisa untuk men-share screen-nya. Oh yes. Ya, terima kasih. Ya, sebagaimana yang dimaui oleh Bawaslu ya, saya coba membawakan suatu tema yang sesungguhnya menarik, kelihatannya biasa, tetapi sebenarnya kalau direnungkan ini punya arti yang sangat luas dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, yaitu perempuan dalam bingkai demokrasi di Indonesia. Saya setuju sekali dengan tadi Pak Zubaidillah ya, yang telah mengatakan ya perempuan itu di balik pria yang sukses ada perempuan hebat di belakangnya. Saya setuju sekali. Nah, kita ke slide yang pertama. Sebelum kita masuk ke dalam perempuan, mungkin secara umum kita perlu membahas terlebih dahulu secara umum ya, perkembangan demokrasi di Indonesia. Ya, slide berikutnya. Slide berikut. Sebentar ya. Tolong ini yang operatornya membuka slide berikutnya. Ya, berikutnya. Slide kedua, ya. Nah, sebenarnya kalau mengacu pada Indonesia dalam artian modern ya, pemikiran demokrasi di Indonesia ini dapat ditelusuri dalam aktivitas Perhimpunan Indonesia. Ya, barangkali teman-teman yang belajar sejarah tentu tidak asing dengan Perhimpunan Indonesia yang tahun 20
itu sudah tahun 20-an itu sudah menyatakan bahwa masa depan bangsa Indonesia terletak pada pendirian satu bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap amanat rakyat. Nah, ini tahun 20-an udah bicara seperti itu. Nah, tentu masing-masing bapak bangsa kita ya, pendiri bangsa kita itu punya pandangannya masing-masing, tapi mereka punya kesepakatan yang sama mengenai bahwa segala bentuk pemerintahan itu harus bertanggung jawab terhadap amanah rakyat. Ya, jadi tokoh kita punya pandangan berbeda. Soekarno, Hatta, Sahrir, Sukumo, ya, Suwardi Suryaningrat punya pemikiran sendiri, tapi satu tujuannya. Nah, pada periode 45 sampai 49 merupakan fase berat dalam menegakkan demokrasi di Indonesia, karena Indonesia pada saat itu tengah dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya. Ya, berikutnya, slide berikutnya. Nah, pada tahun 50-an dimulailah era yang dikenal sebagai masa demokrasi liberal. Nah, tadi Ibu Fitri sudah sedikit menjelaskan ya, bagaimana kita punya pengalaman ya berbagai macam bentuk. Salah satunya demokrasi liberal atau parlementer, di mana pemerintahan itu dipegang oleh Perdana Menteri. Nah, pada masa ini, tahun 55 tepatnya, berhasil diselenggarakan pemilu pertama di Indonesia yang dikatakan atau banyak dinilai oleh berbagai sumber itu sebagai pemilu yang sangat demokratis ya, untuk ukuran negara yang baru merdeka itu berhasil menyelenggarakan satu pemilu yang damai, luber ya, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, tetapi karena tahun 50 itu bentuknya demokrasi liberal, artinya kekuasaan itu dipegang oleh Perdana Menteri atau partai-partai yang berkuasa, maka terjadi instabilitas, politik tidak stabil, sehingga pemerintahan itu jatuh bangun seperti itu ya. Nah, karena itulah kemudian ada dekret presiden tahun 59 yang ini menandai satu era yang dikenal sebagai masa demokrasi terpimpin. Nah, masa ini berakhir tahun 67 digantikan oleh era yang dikenal sebagai masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ya, berikutnya. Ya, slide berikut. Ya. Nah, pada masa Orde Baru, konsep pembangunan ini menjadi tema besarnya ya, sehingga untuk dapat membangun itu pemerintah mengedepankan apa yang disebut dengan kestabilan dan keamanan, termasuk dalam bidang politik yang harus semua diatur oleh negara. Akibatnya, partai politik pun diatur atau disederhanakan ya. Nah, pemilu pada masa Orde Baru ini berhasil digelar setiap 5 tahun sekali, tetapi pemenangnya itu sudah dapat diperkirakan. Dan Presiden Soeharto pun kembali terpilih dan terpilih kembali setiap pemilu hingga pada tahun 98 ya, ketika terjadi gerakan reformasi di Indonesia. Nah, hingga tahun 2022, gerakan reformasi telah berumur 24 tahun, Indonesia sekarang telah berhasil membuktikan diri sebagai negara dengan yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang terkemuka di dunia. Kalau nggak salah nomor 3 ya, terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, kemudian India, lalu Indonesia. Nah, tapi pertanyaannya, slide berikut. Bagaimana nih posisi perempuan Indonesia? Ya, di mana posisi perempuan Indonesia dalam bingkai demokrasi Indonesia? Apakah perempuan Indonesia terpinggirkan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia? Nah, ini pertanyaan yang barangkali ingin didiskusikan ya oleh Bawaslu ini, panitia ingin dieksplor pada diskusi pada hari ini. Nah, berikutnya. Nah, baru kita sekarang masuk ke dalam perempuan dalam bingkai demokrasi itu sendiri.
kiprah perempuan Indonesia dalam demokrasi tidak dapat dipisahkan dari gerakan emansipasi perempuan di Indonesia sejak awal abad 20. Ya. Sudah jamak dibahas bagaimana Kartini memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan, seperti juga halnya Dewi Sartika, kemudian Maria Walanda Maramis atau Rahmah El Yunusiah, ya. Nah, akan tetapi yang tadi saya sebut itu ya, tokoh-tokoh itu masih sifatnya perorangan. Nah, barulah kemudian perjuangan yang sifatnya perorangan itu menjadi suatu gerakan yang lebih terorganisir sehingga muncul organisasi seperti Putri Mardika yang berdiri tahun 1912. Nah, pada saat itu tujuan utama dari Putri Mardika adalah memberikan dukungan bagi perempuan dan mendorong perempuan untuk aktif dalam urusan kemasyarakatan. Itu pada tahun 1912. Ya, jadi pada saat itu meskipun perempuan dikatakan ya punya peran di sejarah Indonesia, kan siapa sih yang nggak mengenal misalnya pada abad 19 Cut Nyak-Dien, Cut Mutia, abad berikutnya sebelumnya lagi Maria Tiahau ya. Jadi punya peran, tetapi dalam dalam arti yang lebih perannya di kemasyarakatan, di publik ya, di artinya ikut mengurus bidang-bidang publik itu masih sangat sedikit, biasa diurus oleh lelaki semuanya, seperti itu ya. Nah, itu yang akhirnya menjadi concern dari Putri Mardika. Berikutnya. Nah, bersama dengan Putri Mardika, organisasi perempuan lain juga muncul. Itu antara lain di Magelang ada yang namanya Pawijatan Wanito. Atau kemudian di Jepara ada yang namanya Wanita Hado. Atau juga ada Wanita Susilo di Pemalang. Dan di Manado itu ada yang namanya Pengasih Ibu kepada Keturunan atau PIKAT. Nah, bersama dengan organisasi perempuan itu juga muncul surat kabar yang menyuarakan kepentingan perempuan, ya, misalnya Wanito Sworo, Al-Syarab dan lain-lain, ya. Semakin banyaknya organisasi maupun surat kabar untuk perempuan mendorong organisasi-organisasi pergerakan maupun keagamaan mendirikan pula sayap organisasi perempuan di dalam organisasinya. Nah, ciri dari organisasi perempuan pada awal abad ke-20 adalah bersifat sosial. Jadi masih sosial, concernnya pada misalnya praktek poligami, pengasuhan anak, pernikahan dini, itu yang menjadi, karena apa? Permasalahan perempuan itu masih banyak di situ yang menjadi ganjalan ya dalam kehidupan perempuan sehari-hari. Berikutnya. Nah, pada akhir tahun 1928 diselenggarakan Kongres pertama Perempuan Indonesia di Yogyakarta yang diikuti oleh hampir 30 organisasi perempuan. Kongres 1 fokus pada pendidikan dan perkawinan. Kongres 1 ini menghasilkan gagasan untuk mendirikan Perikatan Perempuan Indonesia atau PPI yang bertujuan mengembangkan posisi sosial perempuan dan keluarga. Kongres 2 pada akhir tahun 1929 bersepakat mengubah PPI menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia atau PPII. PPII melalui terbitan mingguannya yang bernama Istri sudah mengakomodasi Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda itu tahun 28, tahun 29 itu Perhimpunan Istri Indonesia itu sudah mengikuti ya Sumpah Pemuda dengan apa? Dengan melarang penggunaan bahasa Belanda, karena salah satu dari Sumpah Pemuda itu kan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, mungkin di sini saya juga mengingatkan ya, Kongres pertama ini yang tahun 28 ini ya, itu kan dari tanggal 22 Desember sampai 26 Desember. Nah, kita kenal sekarang 22 Desember itu sebagai Hari Ibu.
Nah, kita sekarang mungkin yang belum tahu ya Hari Ibu itu dari mana, ya dari untuk memperingati Kongres pertama Perempuan Indonesia ini. Oke, baik, berikutnya. Ya, sampai Kongres ketiga PPII, yaitu sebagai fusi dari organisasi-organisasi perempuan, masih fokus pada masalah pendidikan dan perkawinan. Nah, itu yang tadi saya katakan ya, bagaimana perempuan bisa lebih banyak sekolah, mendapat beasiswa, mendapat pendidikan yang baik, juga perkawinan, bagaimana perempuan itu tidak usia pernikahan itu tidak di bawah 18 tahun gitu ya, bagaimana agar praktek poligami yang merugikan perempuan itu dikurangi. Jadi fokusnya di situ. Nah, tetapi ada organisasi perempuan yang merasa PPI ini terlalu lunak, sehingga dia tidak bergabung dengan PPI ini. Organisasi itu antara lain adalah namanya Istri Sedar. Nah, di luar organisasi ini juga ada perempuan-perempuan yang secara mandiri itu bergabung dengan organisasi politik bersama laki-laki seperti PNI misalnya ya. Nah, pada tahun 30-an ini pergerakan perempuan secara perlahan mulai bergerak ke politik. Tahun 30-an ini ya. Pada tahun 32 organisasi Istri Sedar sudah menyatakan diri sebagai organisasi politik. Sebagai organisasi politik, Istri Sedar mulai menyoroti hak perempuan untuk memilih dan dipilih termasuk dalam Foxtrot. Menurut saya ini luar biasa ya, tahun 32. Berikutnya. Nah, perjuangan organisasi perempuan mulai menampakkan hasilnya ketika pada tahun 37 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan hak pilih pasif yang memungkinkan perempuan diangkat dalam Dewan Perwakilan. Diimplementasikan dengan ditunjuknya 4 perempuan Indonesia sebagai anggota Dewan Daerah. Ya, mungkin Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian pernah mendengar ya, namanya Ibu Emma Puradireja. Kemudian Ibu Sri Umiati dari Cirebon. Nah, ini Ibu atau Nyonya Sunario Mangun Puspito dari Semarang dan Ibu Siti Sundari Sudirman dari Surabaya. Nah, pencapaian ini tidak menghentikan perjuangan organisasi perempuan untuk menuntut hak pilih aktif. Ini kan hak pilih pasif tadinya yang diberikan pada 4 perempuan ini, artinya ditunjuk, tetapi belum punya hak untuk memilih. Nah, pada akhirnya perjuangan itu disetujui pada tahun 1941, tetapi sayangnya ya tentara Jepang keburu masuk ke Indonesia tahun 42 sehingga belum sempat diimplementasikan seperti itu. Berikutnya. Nah, pada masa Jepang, pergerakan perempuan Indonesia kurang mendapat tempat karena satu-satunya organisasi yang diizinkan adalah Fujinkai yang bertujuan memerangi buta huruf, menjalankan dapur umum dan sosial. Akan tetapi, meskipun kurang mendapat tempat pada masa Jepang, organisasi perempuan ini mempunyai peranan penting pada masa selanjutnya, yaitu pada masa revolusi kemerdekaan antara tahun 45 sampai 49. Organisasi perempuan pada masa Jepang di masa revolusi kemerdekaan ini bertransformasi menjadi Perwani atau Persatuan Wanita Negara Indonesia. Perwani dan organisasi perempuan lain kemudian melebur menjadi Perwari atau Persatuan Wanita Republik Indonesia yang mempunyai program utama mendukung kemerdekaan Indonesia yang baru saja lahir. Pada periode ini sejumlah aktivis perempuan masuk dalam kabinet, ya antara lain Maria Ulfa Santoso, ini aktivis sejak masa pergerakan ya, menjadi Menteri Sosial pada kabinet Sahrir. Dan kemudian ini SK Trimurti menjadi Menteri Perburuhan pada kabinet Amir Saripudin. Berikutnya, pada tahun 50-an,
pada masa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, perempuan Indonesia sudah diakui haknya dalam politik untuk memilih maupun dipilih, artinya aktif dan juga pasif ya. Jadi secara aktif dalam parlemen. Pada masa ini juga sudah dikeluarkan undang-undang yang menjamin kesetaraan dalam sistem penggajian dalam pekerjaan. Kemajuan yang dicapai ini merupakan perjuangan perempuan sendiri yang melalui organisasi-organisasi menjadi pressure group yang menjamin dilaksanakannya hak-hak perempuan tersebut. Ya, jadi sudah cukup maju ya. Sementara di negara-negara lain, setahu saya di Eropa dan di Amerika yang namanya penggajian antara laki-laki dan perempuan itu masih berat sebelah. Seringkali perempuan itu digaji lebih rendah daripada laki-laki. Kalau nggak salah sekarang ya dalam olahraga juga masih terjadi ya, di mana misalnya dalam dalam tenis aja saya lihat hadiah untuk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Begitu juga di Hollywood, gaji untuk aktris itu lebih sedikit daripada aktor ya. Nah, pada tahun 50 kita sudah lebih maju. Kita sudah punya undang-undang yang menjamin kesetaraan dalam penggajian. Namun periode 50-an ini isu poligami yang pernah menjadi topik sentral organisasi perempuan pada tahun 20-an muncul kembali akibat praktek poligami yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Nah, Perwani mendesak dibuatnya undang-undang perkawinan yang menghambat praktek poligami. Akan tetapi karena di dalam organisasi perempuan sendiri terjadi pro dan kontra, maka perjuangan Perwani ini boleh dianggap gagal ya. Tidak ada undang-undang perkawinan yang dimau itu tidak pernah terjadi pada masa demokrasi tahun 50-an inilah ya, demokrasi parlementer maupun demokrasi terpimpin. Berikutnya. Undang-undang perkawinan yang diperjuangkan Perwani ini pada akhirnya justru direalisasikan pada tahun 74 pada masa Orde Baru ya, di bawah Presiden Soeharto. Undang-undang perkawinan tahun 74 mengatur pegawai negeri laki-laki, pegawai negeri sipil ya, laki-laki yang akan melaksanakan poligami harus mendapatkan izin dari istri pertama. Keluarnya undang-undang perkawinan ini dianggap kemajuan besar bagi perjuangan kaum perempuan Indonesia. Hal lain yang dianggap sebagai hal yang mendukung kaum perempuan Indonesia adalah dibentuknya Kementerian Muda Urusan Peranan Wanita pada tahun 74. Kementerian ini bertugas mendorong kesetaraan gender dan peran perempuan yang lebih konkret di ranah publik. Berikutnya, namun pada Orde Baru berdiri juga organisasi-organisasi yang menunjukkan subordinasi perempuan dari laki-laki. Ya, organisasi itu misalnya organisasi istri pegawai negeri atau Dharma Wanita atau istri tentara, Persit Kartika Chandra, di mana keanggotaan perempuan dalam organisasi tersebut mengikuti jabatan suaminya. Ini kritikan ya. Bukannya berarti tidak punya peran sama sekali, tapi ini kritikan karena ini dianggap mengikuti jabatan daripada suaminya yang notabene adalah laki-laki. Nah, muncul pada masa ini LSM ya, atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam isu perempuan. Antara lain Kalyana Mitra dan Yayasan Solidaritas Perempuan yang memperjuangkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. LSM perempuan ini ikut aktif dalam gerakan reformasi di Indonesia tahun 98. Berikutnya. Nah, pada masa reformasi 98, pergerakan perempuan semakin menunjukkan eksistensinya. Komisi Nasional Perempuan dibentuk pada masa awal reformasi untuk menjawab berbagai permasalahan yang menyangkut perempuan seperti pemerkosaan dan perdagangan perempuan. Berikutnya. Nah, yang menarik perhatian publik adalah
pada saat reformasi ini, partai politik diharuskan melibatkan 30% perempuan dalam kepengurusannya. Begitu juga di dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang diberikan kuota 30% bagi perempuan yang disebut sebagai affirmative action. Nah, pelaksanaan affirmative action 30% ini memang belum, artinya sampai sekarang ini belum terlalu karena belum mencapai target ya. Terakhir ini baru pada pemilu 2019 mencapai 20,52. Jadi masih sekitar 9% lagi menuju 30%. Tetapi meskipun begitu ya kita patut berbangga juga ya, paling tidak trennya terus meningkat ya dari masa reformasi ini. Mudah-mudahan pada pemilu yang berikut affirmative action ini akan tercapai. Berikut. Nah, akhirnya penutup. Perjuangan perempuan Indonesia untuk dapat terlibat dalam proses demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dalam perjalanan sejarahnya. Pada masa pergerakan nasional, perjuangan perempuan Indonesia didominasi dalam bidang sosial, tapi perlahan bergerak pula di bidang politik. Pada masa setelah proklamasi kemerdekaan, peran perempuan semakin terbuka, tetapi masih terkendala antara lain di antara organisasi perempuan itu sendiri. Nah, sekarang tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Ibu Fitri maupun Pak Zubaidillah ya, bahwa sekarang ini semakin besar kesempatan terhadap perempuan di Indonesia. Tinggal bagaimana perempuan itu sendiri ya berkiprah, punya dorongan yang kuat untuk terlibat dan akhirnya turut lebih aktif dalam demokrasi di Indonesia. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, sekedar pengantar, mudah-mudahan nanti terjadi diskusi setelah ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kurnia atas penyampaiannya. Selanjutnya, sekarang sesi tanya jawab. Yang mau bertanya, dipersilakan maksimal 2 pertanyaan. Mau dibuka mikrofonnya. Izin host, saya ingin bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Melia, saya dari Bawaslu Jakarta Barat. Terima kasih kepada Ibu Kurniawati atas pemaparannya yang luar biasa. Tentunya hal ini membuka kembali ingatan kita mengenai sejarah-sejarah demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya yang bersinggungan dengan perempuan. Karena sebagai seorang perempuan, kiranya kita juga harus mengetahui bagaimana perjuangan perempuan sehingga bisa sampai di titik ini. Ternyata tidak mudah ya, memang isu-isu terkait perempuan sampai detik ini masih terus diperjuangkan. Kenapa? Karena memang kenyataannya di lapangan masih banyak sekali perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Kalau di pemilu sendiri ya Bu ya, izin masuk. Belum lama ini kita sedang hangat yang namanya pemilihan pimpinan Bawaslu dan KPU ya Bu di tingkat nasional. Beberapa waktu yang lalu sempat ada campaign kampanye terkait bagaimana sih upaya kita sebagai perempuan untuk mendukung keterwakilan perempuan minimal 30%. Dan alhamdulillah hal tersebut tercapai, masing-masing di KPU dan Bawaslu ada perwakilan. Nah, tentunya perjuangan kita juga sebagai seorang perempuan tidak sampai di sini ya Bu, tidak hanya di ranah pemilu, tapi juga mungkin di ranah publik lainnya.
Ibu ingin bertanya terkait keterwakilan perempuan yang 30% di pemilu. Menurut Ibu Kurniawati sebagai seorang pakar sejarah ya, saya sudah katakan pakar karena beliau sudah ada buku, kemudian juga seorang dosen ya Bu ya. Apakah sudah terkait kuota 30% ini apakah memang sudah maksimal dicapai sepanjang yang Ibu lihat atau mungkin bisa kita teruskan lagi kampanyenya sampai mungkin nanti 50% atau mungkin tidak ada yang namanya kuota, sebutannya memang bukan kuota tapi memang jelas gitu, persaingannya jelas. Itu saja Ibu Kurniawati. Ya, terima kasih. Langsung dijawab aja nih Ibu moderator. Ya, boleh Ibu. Ya, Silakan. terima kasih pertanyaannya. Saya senang sekali ya saudari penanya ini kan angkatan muda ya, artinya dari generasi muda ini sudah aktif di Bawaslu ini Mbak Melia ini, juga mungkin Ibu Mbak Nila ini ya, Mbak Nila juga. Saya pikir di sini perempuan-perempuan di sini muda-muda semua ya, jadi saya perlu sangat berbesar hati. Artinya ini berbeda dengan ketika saya dulu muda ya, barangkali sedikit sekali yang aktif sejak dini di bidang publik seperti ini. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi Mbak Melia, apakah 30% lalu perlu ditingkatkan 50% gitu ya. Nah, ini kan tadi sudah saya ungkapkan bahwa ini affirmative action. Jadi undang-undang memberi ruang nih karena melihat peran dari perempuan ini di dalam ya katakanlah ya dalam politik praktis seperti itu ya, dalam keterwakilan perempuan di parlemen ini masih sangat sedikit. Nah, maka perlu diafirmasi, ditentukan bahwa sebanyak 30% itu harus dari perempuan. Nah, ini kan idealnya sebenarnya nggak usah diafirmasi kan, tidak usah diafirmasi ya perempuan dengan sendirinya masuk di politik seperti itu lebih banyak. Nah ini mungkin tugas kita bersama khususnya mungkin ya kita sebagai perempuan kali ya Bu Fitri di sini ya Mbak Melia termasuk bagaimana ini perempuan ini lebih termotivasi untuk masuk ke ranah politik. Nah, sayangnya kan barangkali selama ini terus terang masih ada hambatan mungkin agama, mungkin kultur ya, yang menganggap perempuan dengan politik itu nggak kompatibel gitu. Ada anggapan politik itu kotor barangkali ya, atau bagaimana sehingga perempuan ini ya mungkin ya masih mengambil jarak lah seperti itu sehingga tidak tertarik untuk masuk ke bidang ini. Nah, sesungguhnya kalau ingin memperbaiki masyarakat kan tentu ya antara lain dengan cara masuk ke politik. Nah, kembali ke pertanyaan tadi Mbak Melia, saya kira yang penting sekarang adalah mengkampanyekan ya, perempuan itu lebih banyak. Kalau perempuan itu sudah lebih banyak, otomatis afirmasi yang sekarang dijalankan dalam undang-undang itu ya tanpa afirmasi juga perempuan udah masuk. Ini masalahnya kan kalau 30% ini aja nggak terpenuhi, barangkali nanti undang-undang akan bilang ngapain lagi ditingkatkan jadi 50%, 30% aja nggak terpenuhi seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Mbak Melia mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ibu Kurnia. Selanjutnya pertanyaan kedua, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Ilham Fauzan, biasanya dipanggil Fafa. Saya ingin lebih lanjut menyoroti diskusi yang tadi Ibu Kurniawati sebutkan.
eh, kalau menurut pendapat saya, idealnya memang afirmasi itu tidak perlu diadakan karena siapapun, baik laki-laki, perempuan maupun gender apapun bisa untuk berpartisipasi dalam berpolitikan di Indonesia. Namun seperti yang tadi disebutkan, masalahnya itu adalah kalau yang saya tangkap ya itu adalah partisipasi perempuan yang sedikit sehingga butuh afirmasi tersebut. Nah, tentunya saya berpikir bahwa terlepas dari faktor-faktor baik itu mau faktor hambatan yang berasal dari nilai moral maupun nilai agama dari agama tertentu dan lain sebagainya, saya menyoroti tentang awareness-nya gitu. Karena di zaman yang saya alami ketika masih menjadi mahasiswa itu kan kurang gitu awareness terhadap perpolitikannya. Jadi kemungkinan cuma dua, orang yang gampang tersulut terkait isu politik sama orang yang pesimis ataupun apatis untuk mengikuti isu politik. Nah, pertanyaan saya adalah untuk memunculkan awareness itu strateginya apa ya, terutama untuk teman-teman perempuan sehingga teman-teman kita yang perempuan bisa tertarik dan mau berpartisipasi aktif gitu, berpartisipasi dalam isu-isu politik maupun dalam kancah politik. Dan karena ini sangat saya harapkan strateginya karena saya sebagai laki-laki kan tentunya harus jadi supporting system dong buat perempuan yang ingin maju dalam apapun bidangnya ya, termasuk politik ini. Itu sih mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Moderator? Ya, Dijawab Ibu, aja? silakan. Ya. Ya, langsung dijawab. Ya, terima kasih. Ini Mas Ilham barangkali ya, saya berasumsi lebih muda dari saya lah ya. Meskipun katanya udah nggak jadi mahasiswa, ya pasti tetap di bawah saya. Terima kasih atas pertanyaannya nih dari suara laki-laki ya. Saya kira ini suara yang seperti Mas Ilham ini cukup banyak lah di Indonesia. Seperti pada masa pergerakan juga, sebenarnya tokoh-tokoh seperti Soekarno, kemudian seperti Cipto Mangunkusumo itu sebenarnya mendorong gitu perempuan untuk tampil dalam ranah publik, dalam politik seperti itu. Nah, juga tadi Mas Ilham ini kan mendukung ya, bagaimana tapi perempuan ini dianggap Mas Ilham masih apa ya, powerless ya tadi ya, istilahnya apa ya, powerless? Tidak. Bukan, katanya kan Ibu tadi menyebutkan bahwa adanya afirmasi karena kurangnya partisipasi dari perempuan. Iya. Nah, kenapa tidak mau berpolitik kan seperti itu ya, Mas Ilham ya? Iya, betul. Iya. Nah, tadi saya sedikit menjawab, mungkin ada hambatan di dalam karena pemahaman dia pemahaman agamanya, kemudian kultur, bagaimana budaya patriarki yang mau nggak mau meskipun kita sudah jauh melangkah ya dari masa lalu gitu. Budaya patriarki ini masih kuat ya di dalam masyarakat Indonesia. Ya, di dalam keluarga biasanya yang saya perhatikan peran bapak itu cukup kuat juga untuk menentukan arah berpolitik dalam keluarga tersebut ya. Jadi budaya patriarki masih kuat, lalu juga pendidikan perempuan barangkali masih belum sesuai yang diharapkan ya, artinya masih ada gap lah dalam bidang pendidikan di kalangan perempuan itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Saya kira caranya perempuan sendiri. Sekarang kesempatannya sudah disediakan. Nah, perempuan ini sekaranglah yang harus bergerak menurut saya. Nah, ini kan kasus tahun 2009, kalau nggak salah saya baca ada sekian sebenarnya yang di antara calon legislatif itu perbandingannya 40% perempuan seperti itu. Kalau nggak salah saya baca. Ya, tetapi yang kepilih 20%.
Nah, berarti ada sekitar 20% calon legislatif perempuan yang tidak dipilih. Nah, sekarang barangkali perlu awareness juga, ya, perlu awareness juga agar para pemilih itu yang memilih calon-calon perempuan seperti itu. Nah, berikutnya lagi kalau dibedah tentu jangan hanya gender. Nah, calon legislatif ini juga jangan hanya mengedepankan misalnya dia itu karena perempuan lalu ada kuota ya dia milih. Nah, juga kita perlu terus meningkatkan kualitas barangkali ya perempuan. Sekarang perempuan lebih banyak aktif. Tadi saya lihat ada yang dari PMII, dari mana perempuan-perempuan, saya kira itu udah cukup bagus lah ya. Makin banyak kader-kader kita yang diharapkan nanti ini bisa terus berkiprah seperti itu, yang berkualitas. Jangan selama ini kan kadang-kadang saya lihat ya, karena terus popularitas segala macam, akhirnya dari kalangan artis gitu ya, bukan berarti artis jelek juga gitu ya, artinya itu lebih instannya. Nah, kita harapkan meskipun dia populer, tapi dia juga punya kualitas, lalu masyarakat memilih dia. Sehingga ya akhirnya tadi ya, ideal bahwa afirmasi itu sebenarnya tidak diperlukan kalau orang dengan sendirinya sudah memilih perempuan, itu tidak lagi terjadi. Tetapi untuk sementara ini saya kira afirmasi ini tetap harus diberlakukan ya. Nah, harapannya adalah nanti di pemilu yang berikut 30% kuota ini betul-betul terpilih perempuan yang tentu tidak hanya mewakili gendernya, tapi juga mempunyai kualitas yang baik dan pada akhirnya negara kita ini mendapat perwakilan yang bermutu seperti itu. Saya kira itu ya, Mas Ilham, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya. Baik Bu, izin menanggapi lagi karena memang topik ini kan memang kita mengulik sedikit sejarah ya. Kalau saya menanggapi peran perempuan sendiri untuk melalui refleksi sejarah ini dalam geliat demokrasi, perjuangan dan pemilu di Indonesia itu kira-kira seperti apa Bu ya? Karena kan memang narasi sejarah ini kan narasi yang sangat valid dengan data yang kuat sehingga bisa menjadi acuan untuk refleksi gerakan selanjutnya terutama untuk perempuan. Kayak gitu Bu. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, memang pada awalnya perempuan ini bergeraknya kan bidang yang menyangkut dia sendiri lah, yang paling dekat, keluarga, kemudian anak gitu ya, kemudian baru pendidikan, kemudian keagamaan, sosial seperti itu ya. Nah, kemudian perlahan perempuan menyadari mengurusi hal-hal yang sifatnya domestik tadi tidak bisa tercapai dengan maksimal kalau perempuan itu tidak juga berkiprah di bidang politik. Seperti itu. Nah, tahun 30-an tadi perempuan mulai. Bahkan di akhir tahun 20-an itu mulai ada kongres perempuan pertama. Ini menurut saya luar biasa ya. Di saat negara kita belum, bahkan Indonesia itu kan belum eksis gitu ya. Perempuan sudah mulai bergerak seperti itu. Nah, pada tahun 55 itu perempuan kan juga sudah mulai pemilu ya, aktif dalam pemilu, meskipun kita waktu itu belum rasanya yang saya tahu belum banyak anggota legislatif atau konstituante yang dari perempuan, meskipun di bidang politik ya, di bidang politik artinya ada perempuan-perempuan yang mulai terpilih sebagai eksekutif ya, menteri seperti itu, artinya sudah mulai ada. Dengan situasi negara kita yang belum stabil, perempuan itu mulai berkiprah. Tetapi saya lihat memang masih ada kendala-kendala. Tetapi itu kan dalam sejarah itu artinya perkembangan ya, proses. Nah, baru sekarang setelah reformasi ini saya kira peluang untuk perempuan itu sangat terbuka lebar. Tinggal perempuannya sendiri bagaimana
mau atau enggak memanfaatkan. Memang masih ada problem-problem ya di dalam intern perempuan sendiri, tetapi bukannya artinya tidak ada sama sekali. Saya kira perempuan ini sebagai satu kekuatan politik itu cukup besar, dan saya yakin di masa depan itu akan lebih banyak perempuan-perempuan lagi yang akan berkiprah dalam politik. Hanya saja memang perlu didorong gitu ya oleh masyarakatnya dan juga terutama oleh perempuan itu sendiri. Nah, kadangkala yang saya perhatikan juga nih ya, yang menghambat perempuan itu bukanlah yang lain, justru dari kaumnya sendiri gitu. Nah, ini jadi problem saya kira di dalam masyarakat. Kalau sejarah saya kira banyak perempuan-perempuan hebat, Mas Ilham, saya kira nggak diragukan lagi. Hanya memang sekaranglah momen yang paling bagus bagi perempuan untuk berkiprah terutama di bidang politik. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan Mas Ilham mungkin ada tanggapan lain, saya serahkan pada moderator. Saya cukup, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya Ibu, terima kasih banyak atas penyampaiannya. Mungkin ini udah maksud Bu, nanti 2 pertanyaan aja. Mungkin yang mau bertanya nanti di lain waktu. Mohon Ya, Bu, maaf, Diagang Nila, ini ada pertanyaan di chat Zoom ya. Bisa dicek. Iya, boleh. Oke. Oh ya. Ada pertanyaan dari Kak Ajeng dari Bawaslu. Izin bertanya, sekarang sudah banyak perempuan yang menduduki jabatan di legislatif. Kira-kira kenapa masih jarang ada perempuan yang dicalonkan atau mencalonkan diri untuk menduduki jabatan di eksekutif? Terima kasih. Boleh Ibu dijawab? Ya, terima kasih pertanyaan dari Ajeng ya. Pertanyaan bagus sekali ya. Banyak perempuan menduduki jabatan legislatif. Kenapa masih jarang menduduki eksekutif? Saya kira sudah banyak juga ya. Kalau kita jalan-jalan gitu ya dari ujung barat, ya nggak usah jauh-jauh, Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur, itu kalau jalan melihat baliho itu kan banyak bupati perempuan. Artinya sudah masuk ke ranah eksekutif juga. Bupati, wakil bupati, kepala dinas, banyak saya kira itu perempuan-perempuan, tetapi barangkali maksud Ajeng ini yang lebih besar seperti itu ya. Nah, saya kira ini Ajeng lah yang memulai, ini harus punya kepercayaan diri bahwa perempuan juga bisa barangkali ya. Saya kira ini ada hambatan, mungkin banyak juga yang perempuan punya kemampuan tapi terlalu tidak percaya diri seperti itu. Nah, juga saya kira perlu dukungan dari sejawatnya saya kira. Kalau kita belajar sejarah tadi ya, saya sudah sedikit ya karena kita pendekatan sejarah hari ini. Ketika perempuan Indonesia tahun 30-an berjuang ya agar perempuan itu juga masuk dalam Foxtrot. Foxtrot itu dewan pemerintahan ya, semacam DPR tapi bukan DPR karena anggotanya semua dipilih oleh Belanda. Berjuang untuk Foxtrot, maka perempuan-perempuan se-Indonesia, Sumatera, Jawa itu bersatu meskipun mereka berbeda organisasi, berbeda bahasa daerah, kemudian juga agama, mereka sepakat mengajukan Maria Ulfah Santoso sebagai calon perempuan pribumi untuk duduk di Foxtrot. Meskipun perjuangan itu kemudian gagal juga. Karena apa? Yang dipilih oleh Belanda itu adalah perempuan, tapi dari kalangan orang Belanda.
Tetapi di situ menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa semua organisasi perempuan itu bersatu untuk satu suara gitu ya. Maria Ulfa. Nah, walaupun nggak berhasil di situ, ya belakangan pemerintah Hindia Belanda mengakui juga dengan memilih 4 orang tadi sebagai dewan peraja di kota masing-masing. Tadi ada Ibu Emma Purwadireja, ya, itu dijadikan perwakilan dari daerah Bandung misalnya. Nah, seperti itu. Jadi artinya apa? Nah, untuk kita lebih banyak, tentunya saya kira masyarakat, terutama perempuan ini juga harus bersatu gitu. Mana perempuan-perempuan yang dianggap bagus, dianggap potensial, didorong untuk dicalonkan menjadi jabatan eksekutif tertentu, seperti itu. Saya kira itu yang harus dilakukan ya, Mbak Ajeng. Kalau nggak begitu, nggak kita sendiri, saya kira ya susah juga, seperti itu. Memang harus ada kesadaran seperti itu. Meskipun saya lihat sih sekarang udah mulai lebih baik lah. Demikian ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mbak Ajeng. Saya kembalikan ke Mbak Nila. Ya Ibu, terima kasih. Satu lagi boleh Ibu, ada yang bertanya? Ya, dari siapa? Dari, namanya nggak ada. Bagaimana peran perempuan agar bisa dimaksimalkan? Kita tidak bisa berbicara demokrasi jika perempuan tidak mendapatkan tempat atau setara dengan laki-laki. Atau supaya apa saja yang sudah dilakukan oleh perempuan. Gitu, Ibu. Oke, baik. Saya kira yang pertama pendidikan. Mau tidak mau, langkah yang pertama adalah memperbaiki bagaimana perempuan Indonesia itu punya tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi bisa diharapkan punya tingkat partisipasi politik atau kesadaran dalam berpolitik yang lebih tinggi daripada yang pendidikannya lebih rendah. Saya kira itu. Ya, jadi bagaimana supaya partisipasi politik perempuan lebih tinggi? Saya kira lebih itu. Atau kalau memang itu masih dalam proses, saya kira ya peran Bawaslu inilah saya kira besar ya. Tapi tadi saya sudah lihat ada Bawaslu goes to school, goes to university. Saya kira udah bagus. Mungkin nanti ke masyarakat juga gitu ya, lebih aktif lagi. Kemudian ya pendidikan politik dalam arti luas gitu ya, memberikan semacam kegiatan semacam ini saya kira sangat baik ya, memberi penguatan juga, jadi jangan kita selalu udah 30%, tapi tidak diberitahu gitu informasinya, tidak disebarluaskan informasinya. Saya kira itu ya yang dilakukan. Mungkin nanti di Jakarta Barat masuk ya ke kelurahan-kelurahan gitu ya, bicara dengan perempuan-perempuan. Jangan-jangan sebenarnya banyak potensi-potensi di ini ya, cuma memang perlu disadarkan, disentuh seperti itu. Kalau saya lihat sekarang fenomenanya sih perempuan mulailah ya. Saya lihat di tempat saya tuh RT-nya udah berapa periode perempuan seperti ya, dipilih dan terpilih gitu. Mungkin kepala desa juga mulai banyak yang perempuan, lurah juga mulai banyak perempuan. Saya kira ini hanya perlu keseriusan lagi lah, sehingga lebih banyak lagi perempuan yang berkiprah di bidang eksekutif. Saya kira itu Mbak Nila. Tadi siapa yang bertanya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ibu, terima kasih atas. Masih ada satu pertanyaan lagi nih Bu Nia, masih bisa dijawab. Ya, silakan. Banyak ada lagi ya di ini ya, saya iya di chat, silakan. Oh, di chat. Terakhir ya. Dari Pak Sodikin ya. Problem terbesar yang dihadapi oleh kaum perempuan menurut saya ada problem internal. Stigma perempuan di dapur itu masih melekat pada budaya kita. Bagaimana meyakinkan suami untuk perempuan bisa survive dalam perjalanan karir maupun politik. Karena problem selain logistik menurut saya problem internal. Ya,
Terima kasih Pak Sodikin, saya setuju ya. Meskipun kita udah jauh berjalan dari zaman Siti Nurbaya ya, tahun 20-an barangkali ya, zamannya Kartini, tetapi sisanya ya terus terang masih ada. Tadi yang saya sebut sebagai budaya paternalistik. Ya, saya juga punya pengalaman bagaimana di rumah ya yang menentukan sikap politik itu ya Bapak, seperti itu ya. Siapa yang harus dipilih, partai mana yang harus dipilih, ya dapat arahan dari laki-laki seperti itu ya. Ya nggak selalu harus ditolak sih, tetapi ya demikian yang berjalan di masyarakat kita, paternalistik yang masih besar. Jadi problem internal ya. Memang tadi kalau siapa tadi Pak Zubaidillah mengatakan di balik perempuan, di balik laki-laki yang hebat, yang sukses ada perempuan yang hebat. Demikian juga di balik perempuan yang hebat, menurut saya atau yang sukses ada laki-laki yang hebat di belakangnya. Jadi sebenarnya saling support ya. Jangan sampai ya memang perempuan sebagai ibu juga nggak bisa ya berkiprah di masyarakat kalau di internal keluarganya itu belum selesai. Saya kira juga gitu. Jadi memang tadi mungkin selain perempuannya sendiri harus banyak lagi nih dicetak Mas Ilham yang lain nih. Tadi kan Mas Ilham sangat support ya. Saya yakin Pak Sodikin juga. Saya kira kalau lebih banyak lagi orang-orang seperti Pak Sodikin, seperti Mas Ilham tadi, saya kira nggak ada masalah perempuan kita berkiprah di luar rumah dengan lebih banyak seperti itu. Ya, jadi memang faktor budaya ini ya harus diakui masih cukup kuat di dalam masyarakat kita di Indonesia. Saya kira itu ya Pak Sodikin, mudah-mudahan saya hanya menyetujui apa yang disampaikan oleh Pak Sodikin. Ya Ibu, terima kasih atas penyampaiannya. Ini udah sesi terakhir ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu atas penyampaiannya. Mohon maaf kalau saya juga sebagai MC ada kata-kata yang salah maupun perbuatan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ya Mila selaku moderator yang telah membimbing dan memandu diskusi kita pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Dr. Kurniawati yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua dan membuka wawasan untuk kita semua terkait sejarah perempuan dalam bingkai demokrasi di Indonesia. Baik, acara selanjutnya yaitu mari sama-sama kita berdoa. Saya menambahkan dulu sebentar sedikit ya sebelum ditutup. Oh baik, Ana. Silakan Ibu Fitri. Perlu diketahui Bu Nia dan seluruh peserta hari ini yang unsurnya terdiri dari para staf Bawaslu ya se-DKI sebenarnya, karena memang ada juga unsur selain staf Bawaslu Jakarta Barat, ada dari Jakarta Timur, kemudian juga ada dari Jakarta Selatan ya, yang saya lihat di view ini, mungkin sebagian saya tidak bisa melihatnya, kemudian juga ada dari unsur alumni SKPP atau alumni sekolah kader pengawasan partisipatif yang dikembangkan oleh Bawaslu sebagai mencetak output dari para ini ya agen-agen partisipan nanti Bu di tengah masyarakat. Jadi salah satunya adalah ini Diageng Mila yang coba kami hadirkan ya Bu Nia dalam proses belajar ya di tengah diskusi kali ini. Jadi memang ini adalah ruang belajar tidak hanya untuk masyarakat nanti, karena memang hasil diskusi hari ini kita akan tayangkan Bu Nia di channel YouTube Bawaslu agar bisa
dinikmati dan ditonton atau disimak oleh halayak gitu ya pada saat-saat tertentu, namun juga sebagai ruang belajar baik itu untuk alumni kader pengawasan partisipatif dan para staf begitu ya se-Jakarta Barat khususnya secara internal dan secara eksternal bisa juga menyambung informasi dan menguatkan bagaimana pemahaman kita tentang pemilu pengawasan partisipatif dan soal sejarah demokrasi yang kaitannya dengan perempuan. Jadi memang disinilah alhamdulillah kita bisa mendekatkan diri dengan para akademisi, ada Bu Nia, ada Pak Abror, ada dosen saya Bu Sri Martini, semoga tetap sehat Ibu. Kemudian juga tadi ya bahwa di sini juga ada beberapa guru Bu Nia ya. Dari Kalimantan juga hadir ya. Oh ya. Ada juga beberapa guru yang menyimak, kemudian para kader dari organisasi perempuan yaitu Kopri ya. Kemudian juga ada beberapa dari unsur mahasiswa. Jadi varian ya, mudah-mudahan diskusi dengan skala kecil ini nanti akan memberikan dampak yang sangat besar yang bisa diakses oleh masyarakat melalui channel YouTube kami Bu Nia. Pak Abror, apa kabar? Semoga tetap sehat Pak Abror. Sudah juga hadir ya. Saya rasa nanti para mahasiswa di luar sana juga bisa mendengarkan dan menyimak lebih lanjut soal bagaimana sejarah atau geliat demokrasi di Indonesia kaitannya dengan keterwakilan perempuan atau keterlibatan perempuan di dalamnya. Saya rasa itu Bu Nia, terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmu yang bermanfaat yang sudah diturunkan kepada saya secara pribadi. Kepada semua yang hadir di sini ya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada MC dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada atas pengarahannya. Baik, acara selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan sejenak, berdoa bersama untuk kita semua agar ilmu kita dapat bermanfaat diri kita untuk masyarakat secara umum. Doa akan disampaikan oleh Farul Roji. Kepada Farul Roji kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host Ibu Yuliana Mufliha yang telah memberikan kesempatan. Terima kasih juga kepada pimpinan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah menyelenggarakan sebuah kegiatan yang mengangkat tema terkait dengan perempuan. Tadi pembahasannya sudah sangat panjang lebar. Semoga apa yang kita kerjakan pada giat kali ini dinilai ibadah. Doa akan dilakukan secara Islami. Untuk yang beragama lain kami persilakan untuk menyesuaikan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wal mursalin wal sholihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wal amilin wal musannifin wal mukhlasin wa jamil mujahidin fi sabilillah wa lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami kembalikan kepada host Khairul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Farul Roji.
acara selanjutnya yaitu penutup. Sudah di akhir ujung acara. Semoga acara kita hari ini bermanfaat untuk diri kita, untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita, dan masyarakat. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Bawaslu yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kurniawati yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh para peserta yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan yang tidak disengaja yang datang dari diri saya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Baik, kita dokumen bersama dulu. Bisa on kamera semua. MC, tolong dipandu dokumen Pada seluruh kegiatan hari ini. peserta, kami mohon untuk menyalakan kameranya agar bisa kami screenshot untuk dokumentasi. Terima kasih. Itu cantik-cantik kan. Bu Dwi, apa kabar? Ada itu juga ada Bu Isti dari KPU juga hadir, Bu Nia. Kemudian juga ada Ketua Bawaslu dari Bu Khairunisa mungkin sedang memimpin rapat. Ya, salam kenal Bu Isti, Bu Dwi. Salam kenal kembali Bu. Assalamualaikum. Ya, caranya keren. Mudah-mudahan ini bisa sebagai sarana sosialisasi ya, terutama buat perempuan. Ya, amin Bu. Ini episode kedua Bu. Ya, Ini episode kedua. saya kira bagus. Ini kader-kadernya juga. Saya kira saya sangat besar hati ya, anak-anak muda. Iya, amin. Nah, silakan didokumentasikan. Sudah muncul di layar kita. Tolong dipandu untuk yang mendokumentasikannya. Terima kasih Pak Ahmadi dari Bawaslu Pati ini ya. Sudah juga hadir ini. Bu Fitria. Informasi kegiatan ini dari mana nih? Jauh sekali. Sama-sama Bu Fitria. Bapak saya orang Pati, Pak. Oh, gitu. Silakan yang dokumentasinya kasih aba-aba, apakah sudah? Melia. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ke udah ya? Sudah Bu. Sudah. Baik, terima kasih banyak Bu Nia, Pak Ubed, Bu Dwi dan seluruh peserta, Bu Sri Martini, terima kasih banyak sudah hadir. Sehat selalu ya Bu Ibu. Sri, terima kasih Bu Sri. Pak Abrar. Terima kasih juga ya. Ya Pak Abrar, Bu Semoga Nur. sehat Terima semuanya. kasih. Ya, amin. Pak Abrar, Kurniawati. Ya. Ya, saya pamit Ya, saya undur. pamit Terima ya. kasih. Saya mohon pamit juga. Terima Assalamualaikum. kasih.